Tapi yang keempat, justru kita kalah. Dan kita justru kalah dari tim yang dari awal kita prediksikan bisa kita kalahkan gitu loh. Menurut saya setelah 4 pertandingan ini, kita perlu melihat kembali apakah target lolos Piala Dunia 2026 kira-kira masih optimis enggak kita untuk mencapai itu gitu loh. Dari data itu, dari fakta itu, kita bisa menilai apakah sejauh ini Sintayong berhasil atau tidak dengan target 4 pertandingan ini. Nah, kalau targetnya dengan Bahrain menang tapi ternyata hanya draw dan Cina menang justru kalah, apakah ini bisa dikatakan berarti Sintayong gagal sampai sejauh ini? Dengan kondisi seperti ini, mau seperti apa PSSI ini yang pertanyaan yang saya muncul dalam benak pikiran saya, ini PSSI mau apa? Pak Erick Thohir ini mau gimana ini? Apakah masih percaya ke Sintayong untuk berhasil meraih 15 poin sehingga kita bisa lolos ya ke Piala Dunia 2026 atau tidak? Terkait dengan kualifikasi Piala Dunia 2026, sejauh ini prestasi kita bukannya lebih baik tapi malah menurun ini. Ya, kita sudah 3 kali main, 3 kali draw, tapi yang keempat justru kita kalah. Dan kita justru kalah dari tim yang dari awal kita prediksikan bisa kita kalahkan gitu loh. Terkait dengan hal itu, menurut saya setelah 4 pertandingan ini, kita perlu melihat kembali apakah target lolos Piala Dunia 2026 kira-kira masih optimis enggak kita untuk mencapai itu gitu loh. Target yang ditetapkan kalau nggak salah oleh Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI itu kan kita kalau pengen lolos ke fase berikutnya itu kan kita harus dapat 15 poin. Nah, kita baru 3 poin, masih kurang 12 poin lagi. Dari 6 pertandingan ke depan, apakah kira-kira kita itu bisa lolos, bisa memperoleh 12 poin? Itu yang patut kita pikirkan ya. Kalau kita lihat 6 pertandingan ke depan, itu kan 2 kali melawan Jepang. Nah, 2 kali melawan Jepang itu kalau yang saya tahu selama ini kita tidak pernah menargetkan menang lawan Jepang. Artinya kita anggap 0 poinnya. Masih ada 4 pertandingan lagi, 3 pertandingan di kandang yaitu melawan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dengan Arab Saudi dan Bahrain kita draw di kandang mereka. Apakah kita berani menargetkan poin penuh di GBK? Kalau berani berarti kita dapat 6 poin. Katakanlah sesuai dengan ekspektasi ya. Dapat 6 poin, 6 tambah 3, 9. Nah, satu lagi main kandang itu lawan Cina. Cina yang awalnya kita targetkan bisa mengalahkan mereka, ternyata kita justru kalah di kandang mereka. Kira-kira kita berani nggak menargetkan kemenangan atas Cina di GBK? Ini menurut saya tidak gampang juga. Dan satu lagi itu main di Australia, melawan Australia, main tandang. Nah, kalau kita cermati, Australia itu sedang bangkit. Ya, setelah ganti pelatih itu, mereka berhasil mengalahkan Cina. Cina yang mengalahkan kita. Dan menahan imbang Jepang di kandang Jepang. Nah, ini apa? Dulu kita draw memang melawan melawan Australia di GBK. Tapi ketika kita main di Australia, apakah kita berani menargetkan kemenangan? Kalau kita nggak berani, artinya 12 poin itu tidak akan bisa kita raih. Ya, berarti maksimal 6. Kalau di Australia draw, 7. Lawan Cina draw,
8, baru 8, 8 kali ditambah 3 baru 11, artinya target 15 poin tidak tercapai. Nah, kalau negara-negara lain mungkin di bawah 11, ya mungkin kita bisa lolos, atau di atas 11 sedikit kita masih bisa poin berada di posisi 3 atau 4, berarti kita mungkin bisa lolos. Nah, pertanyaannya, apakah jadi situasinya kira-kira gambaran ke depan seperti itu. Kita akan sulit meraih posisi 15 poin. Karena Australia, kita main di kandang mereka, dan mereka sedang bangkit. Kemudian Cina, kita tidak menyangka bisa dikalahkan oleh Cina di kandang Cina. Kita belum tentu bisa membalas di GBK. Ya, kurang lebih katakanlah hanya 6-8 poin, ya kita nggak bisa mencapai 15 poin. Dengan pelatih yang sekarang. Dengan kondisi seperti ini, mau seperti apa PSSI ini, yang pertanyaan yang saya muncul dalam benak pikiran saya, ini PSSI mau apa? Pak Erick Thohir ini mau gimana ini? Apakah masih percaya ke Sintayong untuk berhasil meraih 15 poin sehingga kita bisa lolos ya ke Piala Dunia 2026 atau tidak? Kalau masih percaya dengan Sintayong, apalagi yang mau dibutuhkan oleh Sintayong yang kira untuk bisa mengalahkan Cina, untuk mengalahkan Arab Saudi dan Bahrain di Jakarta, termasuk mengalahkan Australia di kandang Australia. Kita harus menang keempat itu. Kalau dengan Jepang kan kita sudah tidak target kelihatannya seperti itu. Pertanyaannya itu apakah Pak Erick Thohir dan teman-teman dan jajarannya PSSI itu masih percaya pada Sintayong untuk berhasil meraih 12 poin. Kalau masih percaya, kira-kira apakah dengan materi yang ada Sintayong bisa yakin timnya menang atau mau tambah apa lagi? Kan gitu pertanyaannya. Jadi itu pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya, apakah ini Pak Erick Thohir dan jajarannya ini masih percaya dengan Sintayong atau tidak untuk berhasil meraih 12 poin dari 6 pertandingan ke depan itu. Sementara yang 2 pertandingan melawan Jepang kelihatannya tidak mungkin. Masih 4. Berarti 4 itu harus menangkan semua. Kira-kira Pak Erick Thohir dan jajarannya masih percaya dengan Sintayong atau tidak? Nah, kalau misalnya sudah tidak percaya lagi dengan Sintayong, kira-kira apa yang mau dilakukan? Apakah mau ganti pelatih? Kalau ganti pelatih, kira-kira dari mana pelatihnya? Kan saat ini kan pemain kita, terutama yang naturalisasi itu kan kebanyakan bermain di Belanda, di Liga Belanda. Jadi kultur sepak bolanya kultur sepak bola Belanda. Mungkin ini juga nanti terkait dengan cetak biru sepak bola kita ke depan itu, kita mau bikin sepak bola kita itu kultur mana gitu loh. Kultur Belanda atau kultur Brasil, kultur Spanyol, Itali, atau Jepang, atau Korea kan. Yang kita mau bangun itu seperti apa untuk jangka panjangnya ke depannya. Nah, kita sudah saat ini timnas kita itu mayoritas diisi oleh pemain-pemain yang merumput di Liga Belanda. Sangatlah tidak merumput di Liga Belanda, juga mereka orang keturunan Indonesia Belanda kan. Apakah tidak ada pertimbangan untuk merekrut pelatih sekualitas timnas Belanda? Seperti Louis van Gaal, Frank Rijkaard, dan sebagainya, misalnya seperti itu, kalau mereka mau. Ya kan, mereka sudah satu kultur yang saya kan itu sudah klop lah di antara mereka. Ya, jadi itu unek-unek saya. Pikiran yang muncul dalam otak saya. Ini kira-kira mau dilanjutkan atau tidak ini Sintayong? Mau dipertahankan atau tidak? Masih mau dikasih kepercayaan untuk
diberi tugas mencapai misi yang kita inginkan, yaitu lolos Piala Dunia 2026. Masih ada 6 pertandingan lagi. Kita patut nantikan ini, apa yang mau dilakukan oleh PSSI, apakah ada pergantian pelatih atau tidak. Kalau saya secara pribadi, ya tidak bisa komentar apa-apa. 6 pertandingan lagi, realistis saja kira-kira bisa mencapai 15 poin atau tidak. Masih ada 4 pertandingan lagi. 6 pertandingan. Yang 2 melawan Jepang itu kita anggap gagal apa tidak. Nah, sejauh ini apakah Sintayong berhasil? Itu mungkin pertanyaan juga. Sebelum kita berbicara 2026 dengan 10 pertandingan, apakah 4 pertandingan ini kita nilai Sintayong berhasil atau tidak? Itu kita perlu evaluasi. Nah, kalau saya tidak salah, itu yang muncul di media, itu kan kita bisa meraih poin dari Bahrain dan Cina. Kita dapat poin penuh 6 dari Bahrain dan Cina. Nah, kalau Bahrain dan Cina kita berhasil kan kita dapat 8 poin. Setahu saya itu ya. Tapi melawan Bahrain ternyata kita hanya dapat 1 poin, dan melawan Cina kita tidak mendapat poin. Dari data itu, dari fakta itu, kita bisa menilai apakah sejauh ini Sintayong berhasil atau tidak dengan target 4 pertandingan ini. Nah, kalau targetnya dengan Bahrain menang tapi ternyata hanya draw dan Cina menang justru kalah, apakah ini bisa dikatakan berarti Sintayong gagal sampai sejauh ini? Nah, masih ada 6 pertandingan, apakah kira-kira Sintayong berhasil mengumpulkan poin sehingga kita bisa lolos target kita atau tidak? Ini tergantung PSSI, tergantung Pak Erick Thohir dan jajarannya. Apakah tetap diberikan percayaan kepada Sintayong atau ganti pelatih? Ya, kalau sejauh ini kita anggap gagal dari 4 pertandingan ini, kita anggap Sintayong gagal meraih poin seperti yang kita harapkan, apakah masih kasih kepercayaan lagi untuk meraih 12 poin lagi? Nah, ini terserah Pak Erick Thohir dan jajarannya. Saya berharap apapun yang diambil, keputusan diambil oleh PSSI, itu yang terbaik untuk timnas, yaitu lolos Piala Dunia 2026. Apakah dengan Sintayong atau tetap dengan Sintayong atau tidak? Nah, itu tergantung Ketua Umum PSSI dan jajarannya. Kita berharap yang terbaik, keputusan yang bisa diambil oleh Pak Erick Thohir dan jajarannya, dan kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten-konten saya yang berikutnya. Terima kasih.